Halo semua, saya Hotman Siboro. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan Magic School AI dan TED-ED. Selamat menyaksikan video yang saya buat. Terima kasih. Langkah pertama, kita masuk ke Google kita, lalu kita akan mencari Magic School AI pada webnya. Di sini kita bisa langsung ketik magic.school.ai. Selanjutnya kita klik yang paling atas. Lalu kita bisa langsung masuk ke Sign Up Free. Kita tunggu loading sebentar. Selanjutnya, jika sudah masuk, akan ada tampilan seperti yang ada di layar. Kita tunggu untuk loading sejenak. Nah, di sini banyak sekali nanti aplikasi-aplikasi dari Magic School AI. Nanti jika teman-teman kurang paham dengan bahasa Inggris, teman-teman bisa mengubahnya pada bahasa Indonesia dengan mengklik kanan pada kursor atau mouse Anda. Nah, seperti ini tampilannya jika sudah diubah dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk tutorial pertama, kita akan memilih generator presentasi, di mana generator ini akan membantu kita sebagai pendidik untuk membuat presentasi seperti PowerPoint. Nah, di sini kita pilih misalnya tingkat kelasnya kelas 10, dengan jumlah slide-nya kita pilih ada 15, dengan topiknya kita pilih mengenai pajak. Lalu kriteria tambahannya di sini kita masukkan seperti apa itu pajak, jenis-jenis pajak, dan tujuan dari pajak. Langsung kita klik menghasilkan, nanti secara otomatis akan ditampilkan 10 slide dengan isi dari per slide-nya. Seperti ini, ada slide 4, slide 5, slide 6, isinya apa-apa saja. Ada tujuan dari pajak, tujuan fungsi pajak mengatur, sampai ke slide yang ke-15. Karena tadi kita kan merequestnya ada 15 slide. Nah, seperti ini. Apa itu pajak, karakteristik pajak. Di slide 4 ada jenis pajak berdasarkan perhitungan pemungutannya. Nah, sampai ke slide 15 bisa kita lihat sama-sama. Terus nanti kita bisa mengekspornya langsung ke Microsoft PowerPoint. Tinggal mengklik ekspor. Mungkin ini karena terjadi kesalahan, kita kembali saja ke rumah, tapi seperti itu langkah-langkahnya untuk membuat generator presentasi. Lanjut, untuk fitur yang kedua, kita memilih professional email. Jadi fitur professional email ini membantu kita sebagai pendidik untuk membuat email. Misalnya kita ingin membuat email kepada orang tua, jadi kita tulis author name-nya itu siapa, contohnya Hotman Siboro, dengan kontennya itu atau topiknya itu adalah nilai peserta didik yang ditujukan kepada orang tua. Nah, langsung kita buat generate atau menghasilkan, kita klik, nanti akan langsung tampil tampilan email profesional seperti ini tampilannya. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Jika teman-teman mau, kita bisa ubah ke bahasa Indonesia. Dengan klik mungkin
klik kanan atau bisa menggunakan yang di atas, terjemahkan. Nah, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi memang fitur ini membantu kita untuk tidak usah lagi ribet dalam memikirkan apa saja yang ingin kita tulis dalam email. Kita tinggal masukkan topiknya, nama kita, langsung tinggal di copy dan disalin ke email. Seperti itu. Itu untuk fitur yang kedua. Selanjutnya untuk fitur yang ketiga, kita memilih di sini kita lihat banyak sekali fitur-fitur. Kita memilih generator lagu. Jadi di dalam media sekolah ini tidak hanya untuk pendidikan yang formal saja, tapi untuk kesenian juga bisa. Misalnya kita di sini mau membuat lagu, di mana kita pilih topik lagu itu guru. Jadi rencana akan disertakan dalam lagu, kita ketik nih apa-apa aja sih yang ingin kita ada dalam lirik lagu tersebut. Misalnya guru itu seorang tanpa tanda jasa. Lalu ada juga guru itu seorang yang hebat. Tinggal ketik nama penyanyinya dan judul lagunya. Misalnya kita buat nama penyanyinya Hotman dengan lagunya Guru Hebatku. Tinggal kita klik menghasilkan. Nah, di sini juga langsung nih ada ayat 1, ada refnya, ada ayat 2-nya. Jadi ini tinggal kita terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Nah, my amazing guru di kelas selalu. Nah, nanti kita tinggal mencari aransemennya saja atau musik pengiringnya. Kalau untuk ayatnya sudah ada tersedia. Jadi lebih memudahkan nih untuk teman-teman yang suka bernyanyi, menulis lagu. Jadi bisa mencari referensi di situ. Selanjutnya, kita akan memilih fitur generator kerja kelompok. Jadi di sini fitur ini akan mempermudah kita sebagai guru untuk mengarahkan nih mahasiswa atau murid-murid kita dalam bekerja kelompok. Misalnya kita pilih tingkat kelasnya 10, waktu pengerjaannya durasinya 20 menit, topiknya mengenai pajak. Lalu siswa diharapkan mampu atau paham mengenai pajak. Lalu juga siswa diharapkan mampu mengenai macam-macam pajak yang ada. Lalu kita klik jumlah siswa yang berpartisipasi dalam satu kelompok itu. Misalnya kita buat siswanya ada 5, tinggal klik menghasilkan. Nah, di sini langsung nih di menit, karena durasinya 20 menit, jadi di setiap menit itu siswa itu udah ada arahannya, panduannya. Jadi membuat kerja kelompok itu lebih terarah dan terorganisir. Dan juga ada pembagian perannya sih dalam setiap siswa. Misalnya siswa 1 itu sebagai fasilitator, ada siswa 2 sebagai peneliti, siswa 3 sebagai pencatat nih. Di 5 menit, di 7 menit itu ada. Dan ada juga disertakan penilaiannya bagi kita seorang guru gitu. Nah, selanjutnya untuk fitur yang selanjutnya kita memilih sini bisa kita lihat banyak sekali fitur-fitur yang menarik. Kita memilih teks informasi. Jadi di teks informasi ini kita bisa membuat sebuah teks atau sebuah paragraf dari hanya mengetikkan topiknya saja. Misalnya untuk tingkat kelas 10, panjang teksnya kita mau 1 paragraf, lalu teks informasi yang menjelaskan mengenai pajak, udah kita klik menghasilkan atau generate saja, itu langsung muncul 1 paragraf mengenai pajak. Dari apa itu pajak, jenis-jenis pajak, pengertian pajak. Ini tinggal kita terjemahkan ke bahasa Indonesia karena memang Magic Sekolah ini memang dirancang pada dasarnya menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi ini tinggal kita terjemahkan saja dulu.
Jadi ini bisa juga langsung di copy, langsung ditaruh pada modul ajar atau di share ke siswa langsung juga boleh. Ini kan bisa kita ekspor juga nanti ke Microsoft Word, tinggal di copy. Terus nanti kita bisa mengajukan pertanyaan tambahan bagaimana impact pajak pada perekonomian. Kalau memang teks yang diberikan kurang informatif, kita bisa ajukan lagi pertanyaan, ada dibuat kesimpulan. Nah, seperti itu, seperti yang ditampilkan. Mungkin itu saja, kita sambung ke TED ID. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang TED ED, di mana ini suatu aplikasi AI yang kita belajarnya dari video. Kita tinggal klik saja TED ED di Google, klik tampilan yang di atas, TED ED Listen Word Sharing. Nah, di sini kita langsung masuk karena saya sudah mendaftar duluan. Nanti ada tutornya untuk mendaftar dan itu sangat mudah, tinggal masukkan melalui Gmail saja atau Google. Kita buat listen atau membuat pelajaran. Di sini saya sudah menyiapkan link YouTube sebelumnya agar mempermudah. Tinggal kita copy link YouTube tersebut, lalu kita klik pencarian. Nah, nanti akan muncul YouTube mengenai dasar-dasar perpajakan yang saya pilih. Tinggal diklik YouTube tersebut, lalu continue. Di sini kita akan membuat pelajaran. Nah, ini titelnya langsung otomatis materi dasar pajak, perpajakan, belajar pajak dari nol. Tinggal kita save. Terus let's begin. Di sini kita mengetik beberapa kata mengenai pengantar mengenai YouTube tersebut. Ini saya sudah siapkan juga, biar tinggal di copy paste seperti tampilan di atas, tinggal klik save. Sebenarnya ini mudah ya teman-teman, ini berpikir dimana kita membuat 5 pertanyaan pilihan berganda. Di sini kita ketik pertanyaan pertama, misalnya apa topik utama dalam video tersebut. Nah, dipilih nomor A, kita tulis isu lingkungan misalnya. Lanjut di pilihan yang B, kita bisa mengetik dasar-dasar perpajakan. Nah, lanjut pilihan C, pertumbuhan ekonomi. Di pilihan terakhir, di pilihan D, ada kebijakan pemerintah. Nah, di sini kita atur nih jawaban yang betul itu mana. Nah, di sini jawaban yang betul itu B. Kita setting di menit keberapa sih di video tersebut itu dijelaskan, seperti itu kan. Misalnya kita buat di menit ke 2:17, mungkin terlalu cepat. Di menit 1 kita save. Lalu kalau kita ingin menambahkan lagi, kita tinggal klik multiple choice question. Kita ketik pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, berdasarkan video tersebut, bagaimana perbandingan belanja tahunan belanja pemerintah Indonesia dengan pendapatannya. Nah, pada tahun 2020. Lanjut, kita isi pertanyaan yang jawaban untuk yang A.
Oke, yang A. Sebentar, laptopnya sedikit nge-lag. Kita tunggu beberapa menit. Jadi seperti itulah terus. Nanti kita akan buat ada 5 pertanyaan dari video yang kita cantumkan. Jadi agar memudahkan nih, sebenarnya kita bisa memilih videonya dari YouTube, lalu kita bisa buat pertanyaannya gitu, agar memudahkan kita dalam proses membuat pertanyaan di aplikasi ini. Yang pertanyaan A itu belanja lebih rendah dari pendapatan, yang B belanja sama dengan pendapatan, yang C-nya belanja lebih tinggi dari pendapatan, yang D-nya pendapatan tidak disebutkan. Nah, kita pilih nih jawaban yang benar itu di pilihan mana. Ini jawaban yang benar ada di option C. Lalu kita pilih di menit keberapa sih di video tersebut dijelaskan seperti itu. Ini dia ada di menit sebenarnya biar lebih mudah itu bisa kita tinggal tarik saja garis yang merah. Ada di menit 1:03 menit. Lalu kita buat pertanyaan ketiga, di mana pertanyaan ketiga adalah berapa persen target penerimaan pajak di Indonesia. Option A, Indonesia pada tahun 2019 tercapai. Lalu di pertanyaan option A kita bisa tulis di jawaban option A maksudnya 70%. Di B kita tulis 84%, di C kita tulis 90%, di D kita tulis 100%. Nah, kita pilih jawaban yang benar itu ada di option mana biar nanti websitenya bisa langsung membuat benar salahnya. Nah, di sini kita pilih option B, 84%. Jawaban yang benar. Lalu nanti setelah kita pilih option B, nanti kita atur nih di video di menit keberapa sih dalam video tersebut pertanyaan ini dipaparkan. Kita bisa langsung tarik garis merahnya di menit ke 2:05 detik. Lanjut untuk pertanyaan keempat, itu adalah manakah dari berikut ini yang bukan berarti terkecuali nih salah satu dari 4 unsur perpajakan yang disebutkan dalam video tersebut. Nah, di option A kita buat jawabannya subjek pajak.
Yang B kita tulis jawabannya objek pajak. Yang C kita tulis jawabannya pembahasan pajak. Yang D kita tulis tarif pajak. Maaf, yang C itu bukan pembahasan tapi pembebasan pajak. Nah, yang C itu jawaban yang benar karena tidak disebutkan dalam video tersebut mengenai pembebasan pajak. Kita pilih di menit keberapa sih di video tersebut dijelaskan. Di menit 6.25. Lanjut di pertanyaan terakhir, di pertanyaan nomor 5. Di mana pertanyaannya adalah sebutkan salah satu fungsi pajak yang disebutkan dalam video tersebut. Kita tulis jawabannya di option A, menciptakan lapangan kerja. Lanjut yang B, menjaga kesehatan masyarakat. Maaf. Lalu ada juga menyediakan pertahanan negara. Di jawaban terakhir, menghasilkan pendapatan pemerintah. Nah, di sini kita pilih jawabannya. Yang D adalah jawaban yang benar. Lalu kita pilih di menit keberapa dalam video tersebut. Pertanyaan tersebut dijelaskan di menit 7.30. Save. Nah, sudah selesai nih 5 pertanyaan pilihan berganda. Lanjut ke discuss. Ini guru bisa menyuruh atau mengarahkan siswa untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang ada dalam video tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan arahan untuk diskusinya. Kita tinggal copy. Di sini kita bikin pajak mengenai perpajakan. Tinggal save. Lalu di end finally ini adalah kesimpulan sebenarnya. Jadi kita bisa mengetikkan kesimpulan dari video tersebut agar juga siswa tersebut dapat memahami apa-apa saja tadi yang mereka jawab, mereka diskusikan, ada kesimpulannya, jadi tidak kosong begitu saja. Lanjut, kita save. Nah, sebenarnya ini sudah selesai nih teman-teman. Kita lanjut ke publish. Di sini kita publish itu biar kita dapat men-share video tersebut juga. Kita pilih ini bisa kita copy linknya, tapi bisa juga kita share via email. Di sini saya ketikkan misalnya emailnya hotmansiboro@mhs.unimed.ac.id. Ini langsung terkirim. Lanjut ini kita copy dulu untuk mungkin bisa di-share ke grup kelas. Kita send, ini langsung terkirim ke email yang kita pakai. Baik, sekian. Terima kasih.